Saya berkatakan atas hidupmu ya saudaraku. This is the year of double favor. Tahun rahmat Tuhan. Di dalam bahasa Inggrisnya, terjemahan dari English Translation ya, New English Translation saudaraku, dikatakan seperti ini. To announce the year when the Lord will show His favor. Untuk memberitakan tahun di mana Tuhan menunjukkan favor-Nya. Tahun ini saya berkatakan tahun di mana Tuhan menyatakan perkenanannya atas hidupmu, atas hidupmu, atas hidupmu, atas hidupmu, atas hidupmu. Aminnya boleh yang paling keras. Ada double favor untuk kesehatanmu. Engkau yang hari-hari ini terus mendengar kabar buruk. Ada kabar baik untuk kesehatanmu. Ada double favor untuk keluargamu. Tahun ini saya akan mendengar banyak keluarga dipulihkan. Saya akan mendengar suami istri dipersatukan kembali. Ada double favor. Setiap apa yang dikerjakan tanganmu, Tuhan buat berhasil. Loh, aminnya yang paling keras. Jangan pernah menyalahartikan double favor sebagai gak ada masalah ya. So easy. Orang Kristen selalu kayak gitu. Yes, pastor. Pastornya bilang tahun ini double favor. Jangan menyalahartikan sebagai gak ada tantangan. Tapi dengar. Engkau dibuat cakap menanggung semuanya itu sehingga engkau terus maju sampai berkemenangan, sampai ke garis finish. Masih berapa, boleh saya tanya berapa banyak dari saudara yang datang ibadah tutup tahun kemarin? Boleh saya lihat tangan-tangan terangkat? Nah, masih ingat gak ya ayat yang dibagikan Pak Jo tentang Bani Gad? Ada yang masih ingat? Ini adalah jenis Bani Gad, ini adalah jenis di mana yang terkecil itu kekuatannya begitu besar. Yang terbesar bisa mengalahkan begitu banyak. Mereka adalah orang-orang yang menyeberangi sungai dalam keadaan airnya meluap ke tepinya, tapi menyeberang. The year of double favor ya saudaraku, fokusmu, saya perhatikan. Perhatikan ini, fokusmu bukan pada masalahnya. Fokusmu bukan apa kata orang tentang tahun 2025. Bukan sikonnya. Bukan peraturan ini keluar, peraturan itu keluar, peraturan baru apalagi yang keluar. Tapi fokusmu, Tuhan membuat engkau cakap. Dimampukan cakap menanggung semuanya dan berkemenangan. That's the most important. Justru Yesaya 43 itu ngomong gini saudaraku. Apabila engkau menyeberang melalui air, dengar ini. Aku menyertai engkau. Atau melalui sungai, engkau tidak dihanyutkan. Sadari ini, engkau tidak sendirian. Roh Tuhan Allah ada padaku. Ada penyertaannya yang nyata atas hidupmu. You will feel like, penyertaan Tuhan tuh kayak apa ya saudaraku ya? Almost amazed loh. Saya nggak tahu berapa banyak dari saudara yang diizinkan Tuhan ngalami. Ada jejak kaki Tuhan di dalam setiap apa yang saudara lalui. Saudara bisa ngerasain tepat waktu aja, tepat waktu lagi. Dan selalu tepat waktu pertolongannya. Bukan berarti nggak ngalami masalah. Tapi di dalam setiap masalah itu dia ada. Dia pegang tanganmu. Dia bawa engkau. Melalui api engkau tidak dihanguskan. What more? Apa yang kau butuhkan? Bukan untuk menghilangkan masalah. Karena masalahlah yang menciptakan nilai kekekalan dalam hidupmu. You need it. Engkau membutuhkan itu. Karena seringkali sama dalam kehidupan Ayub saudara. Saudara kalau baca ya kisah Ayub ya. Dibutuhkan sampai Tuhan mengenolkan Ayub loh saudara. Saudara sebagian ngomong sama saya, pastor,
Usaha saya turun 20%, usaha saya turun 30%, pastor penghasilan saya turun sekian. Dalam kasus Ayub Pak, it's not 20% loh. Semua orang yang dia kasih hilang. Can you imagine it? Semua orang yang dia kasihi, including istrinya. Istrinya tidak meninggal, saudaraku. Tapi istrinya mengatakan kepada Ayub, kutuki Tuhanmu lalu pergi. He lose it all. Dia bukan cuma turun 20%, usahanya bukan cuma turun 50%. Habis. Tapi sadarkah saudara, di titik itulah Ayub menyadari bahwa semua yang dia miliki bukan miliknya. Ketika Tuhan izinkan dia ngalami semua masalah itu, yang mana tidak akan bisa saudara dapatkan nilai-nilai itu di saat saudara nyaman. Di saat Ayub harus mengalami itu semua, dia berkata dari mulutnya, engkau yang memberi, engkau yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Tapi ketika Ayub mempunyai semuanya itu, it doesn't matter for him. Setiap hari Alkitab mencatat Ayub ketakutan, dia berdoa untuk anak-anaknya. Dia takut nanti kalau anaknya gini gimana, nanti kalau anaknya gitu gimana. Tapi ketika dia mengalami semua itu imannya bangkit. Ayub adalah orang berikutnya yang mempercayai sama seperti Abraham. Kalau Tuhan bisa mengambil, dia bisa membangkitkan dan mengembalikan apa yang diambil dalam hidupnya. Iman itulah yang menarik janji Tuhan. Dia dipulihkan 2 kali lipat. Di saat kondisimu baik-baik aja. Ke gereja ya hanya ke gereja. Tetapi di saat something Tuhan kerjakan, ke gereja menjadi ke gereja dengan tetesan air mata menyadari betapa ibadah itu punya peranan penting atas hidupmu. Nilai kekekalan seperti ini kau gak akan dapatkan when everything is good. Engkau dapatkan ketika keadaan sering tidak baik-baik saja. Tapi that's okay. Kenapa? Selama dia ada bersama dengan engkau. Dia pegang tanganmu dan somehow engkau tidak hanyut. The fact that you are here right now, maaf saudaraku. Saya menghadiri beberapa pemakaman di 2024 terakhir kemarin. Ada orang-orang yang tidak bisa melalui tahun 2024 dan masuk di 2025. The fact that you are here. Dia masih punya tugas atas hidupmu. Dia berikan kesempatan. Dia berikan kepada saudara misi. Jangan hidup untuk dirimu sendiri. Engkau diurapi untuk menceritakan kepada orang di sekelilingmu, ada kabar baik. It's not all bad. All is well. Itu sebabnya ayo saya ajak. Start with favor. Mulai 2025 dengan anugerah. Saya diizinkan ngalami saudaraku. Saya tuh pernah cerita sama saudara. Saya tuh orang yang sangat senang sekali cerita sama saudara. Kesaksian kecil-kecil dalam hidup saya. My daily life. Karena saya sadar saudara. Kadang kalau saya mau cerita sesuatu yang sampai besar gimana gak semua orang bisa terima. Kadang pemikirannya jadi negatif. Ada hal-hal yang justru saya juga tidak bisa ceritakan kepada saudara. Saya ceritakan kepada saudara the daily life aja. Bagaimana every single day. Tangannya tidak pernah lepas. Saya senang sekali karena di akhir tahun kemarin saya di DM salah satu netizen. Jemaat kita ini ke DM ke saya dan dia bilang, Pastor, boleh nggak saya bersaksi? Dia cerita saudaraku. Saya dengar khotbah pastor yang menceritakan tentang kebaikan Tuhan di dalam keseharian pastor.
Dan ternyata saudaraku